Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, khususnya ayah kita cintai Fadilatul Syekh Al-Habib Abdul Rahman Al-Naqshi Bapak Maudi, Fadilatul Syekh Al-Habib Ahmad bin Salim Al-Adar Bapak Maudi, guru kita cintai Fadilatul Syekh Al-Habib
bin Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Sayyid Al-Hamid Zaid Abdul Matan Al-Wahdi Sayyid Al-Hamid Syam Syawal Al-Wahdi Haji Syam Al-Wahdi para ulama, para sesepuh, hadirin hadirat yang hadir di majlis dan yang menyaksikan dari streaming website www.majlis Rasulullah. Semoga dalam rahmat dan berkah hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Kembali kepada kita membaca hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar bercahaya kita dengan ucapan yang diucapkan oleh orang-orang yang saleh, dari orang-orang yang saleh sampai kepada pemimpin orang-orang yang saleh Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. An Ummi Salamah radhiyallahu anha semakin jauh hamba dari Allah Subhanahu wa taala, semakin banyak musibah yang datang padanya. Semakin dekat seseorang kepada Allah, semakin banyak musibah
musibah yang disingkirkannya, maka beruntunglah hamba yang ingin mendekat kepada Allah, karena Allah lebih mendekat kepadanya. Sebagaimana firman-Nya di dalam hadis qudsi, "Tiadalah hamba-Mu mendekat kepadaku sedengkal kecuali aku mendekat kepadanya satu hasta. Taqarraba ilayya 'abdi bi shibrin taqarrabtu ilayhi dir'a." Kalau hamba aku mendekat sedengkal, aku mendekat sehasta. Maksudnya tiap kali hamba aku ingin dekat, aku lebih ingin dekat lagi. Kalau sudah muncul keinginan pada dirimu kau ingin dekat pada Allah, maka saat itu ketahuilah Allah sedang ingin lebih dekat kepadamu. Jawaban cinta dari Allah langsung saat itu juga dan lebih besar dari cintamu kepada Allah. Hadirin hadirat, dan itu sudah dikabarkan kepada kita, bagi yang mencintaiku, aku lebih mencintaimu. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, maka siapa yang ingin mencintai Allah, diumpamakan suatu pesta besar yang dibuat oleh seorang pemimpin atau seorang kaya raya yang dermawan. Segala bentuk macam hidangan disiapkan. Saat turunnya hujan, doa terkabul, doa. Jadi hadirat yang dimuliakan Allah, diumpamakan pesta besar yang dibuat oleh jamuan besar yang dibuat oleh seorang yang kaya raya dan dermawan. Segala hidangan dihidangkan, segala apa yang disukai dan tidak disukai, rupa-rupa silakan pilih, ambil mana yang mau. Dan demikianlah keadaan majlis ini. Allah sedang menjamu kita dengan hidangan-hidangan yang kita ketahui dan yang tidak kita ketahui. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, Allah Subhanahu wa ta'ala melimpahkan rahmat-Nya setiap waktu. Namun ada waktu-waktu tertentu yang di saat itu sangat penting atau sangat layak bagi kita untuk berdoa demi jauhnya kita dari musibah dan dapatnya kita daripada anugerah-anugerah. Di antaranya seperti majlis seperti ini. Dan juga hadirin-hadirat yang dimuliakan Allah, sebagaimana hadis yang baru sampai dan baru kita dengar tadi, di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam terbangun di tengah malam, di akhir malam sudah waktunya untuk salat tahajud qiyamul lail. Beliau berkata, "Mada unzila subhanallah, mada unzila min al-mada unzila hadhihi lailah min al-fitan wa mada unzila min al-khazain." Maha suci Allah, subhanallah, berapa banyaknya malam di malam ini, betapa apa-apa yang akan turun, maksudnya takdir Allah Subhanahu wa taala daripada cobaan dan musibah yang turun kepada hambanya yang akan muncul besok. Hambanya itu hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, dan betapa banyaknya anugerah-anugerah yang dibuka oleh Allah yang akan ditumpahkan kepada hambanya itu. Coba kalau hambanya bangun saat itu dalam keadaan berdoa, maka musibah yang mestinya sampai kepadanya tidak jadi sampai kepadanya, karena sedang berdoa. Hanya jadi semandzakarani, ana ma'abdi haitsu madzakarani, sedang bersama Allah, tidak bisa diganggu. Mau datang musibah, ketentuan musibah sudah diubah oleh Allah Subhanahu wa taala di sepertiga malam terakhir. Dan banyak juga mau turun rahmat dan anugerah yang Allah berikan, orangnya sedang tidak ingat
tertidur pulas, maka anugerah itu tidak jadi sampai kepadanya di hari esok. Bangunkan, kata Rasul, seluruh keluargaku di sekitar Masjid Nabawi. Bangunkan mereka. Rubah kasih dunia akhirat. Barangkali orang-orang yang berkecukupan di dunia itu dia akan berkesusahan dan berkekurangan di akhirat. Saudara-saudariku yang muliakan, yaumul qiyamah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, al-akhillau yawma idzin ba'dhum li ba'dhin 'adu illa al-muttaqin. Di hari itu orang kekasih dengan kekasihnya menjadi musuh, saling bermusuhan dengan permusuhan besar, kecuali para orang-orang yang bertakwa. Kalau bukan orang yang bertakwa, maka di hari itu semua kekasih bermusuhan. Semua yang saling cinta bermusuhan dan saling menjatuhkan dan saling mencelakakan. Kamu tidak menasihati saya berbuat dosa seperti itu. Sudah berbuat dosa, hari kemarin dia sudah berbuat dosa, dia tapi bulan dia tidak mengingatkan saya. Nah, apalagi orang yang dia cintai. Ini lagi orang yang aku cinta sama saya tidak mengingatkan kepada saya. Ayahnya kah, ibunya kah, anaknya kah, keluarganya, suaminya, istrinya, temannya, kerabatnya, maka semuanya saling lari satu sama lain dengan muttaqin. Orang yang bertakwa di sana ketemu saling kenal. Tamam kita kalau ini masalah satu rasa yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Dia kembali kepada keluarganya, saling ketemu, saling bersalaman, saling berpelukan. Selamat kita dari kemurkaan Allah. Itu orang-orang yang bertakwa. Hadirin hadirat, di kelompok mana kita? Semoga di kelompok Allah yang bertakwa. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, diriwayatkan di dalam Sahih Bukhari, ketika berkumpul dengan para sahabatnya, di antara para sahabat, bukan semua tentunya ada sahabat terbanyak. Di antara para sahabat sedang berkumpul, maka Rasul berkata di suatu malam di malam hari, 100 tahun yang akan datang, kata Rasul, tidak akan lagi ada yang tersisa lagi di muka bumi ini. Maksudnya yang hidup saat ini sudah meninggal semua 100 tahun yang akan datang. Demikian riwayat Sahih Bukhari. Namun mengenai makna hadis ini banyak pendapat yang mensyarahkannya. Mujaddid Islam Imam Nawawi menjelaskan bahwa yang dimaksud adalah mereka yang di daratan saja, karena Nabi Allah Khidir alaihi salatu wassalam dengan dalil-dalil yang sahih dan tiga dan banyak masih tetap hidup sampai berjumpa dengan Dajjal. Yang dijelaskan oleh Imam Nawawi di dalam Syarah Nawawi yang Sahih Muslim dan lainnya. Hadirin, namun makna daripada hadis yang disampaikan tadi adalah betapa singkatnya usia kita dan merupakan peringatan bagi kita untuk berwaspada. Kita bicara di majelis ini saja, 100 tahun yang akan datang mungkin tidak tersisa atau tersisa 1-2 saja, yang lain sudah berada di dalam makam masing-masing di alam barzakh. Maka mereka di dalam perkumpulan keluhuran, karena di alam barzakh ada perkumpulan keluhuran, sebagaimana perkumpulan keluhuran di muka bumi dan perkumpulan kehinaan. Cuma bedanya di alam dunia dan alam barzakh hampir tidak jauh beda. Ada yang sendiri-sendiri menyendiri, ada yang tidur, ada yang bangun, ada yang di penjara, ada yang miskin, ada yang kaya, ada
Ada yang berkelompok dalam kemuliaan, ada yang berkelompok dalam kesusahan. Cuma di sana tidak ada yang bermaksiat di alam barzakh. Ada yang beribadah, sebagaimana para nabi diriwayatkan di dalam Sahih Muslim dan lainnya, ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam Isra Mi'raj, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kulihat Musa qa'imun fi qabrihi yusalli." Kulihat Nabi Musa berdiri di atas kuburnya melakukan salat ibadah. Hadirin yang dimuliakan Allah, di dalam tafsir Imam Ibnu Katsir dijelaskan di dalam riwayat yang tiga, salah seorang ulama berkata, aku setiap malam Jumat di masa hidupku hadir di satu majlis, dan setelah aku wafat aku juga ruhku dihadirkan di majlis itu karena biasa hadir di situ. Kumpul tetap ruhnya di situ orang Jumat. Karena hadir di majlis itu, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, yang di dalam kemaksiatan, maka di saat dia berbuat maksiat, di saat itu dia disiksa. Hadirin hadirat, ada yang dalam penjara, maksudnya siksa kubur. Ada yang dalam kesusahan, ada yang dalam keberkahan karena tetangganya, ada yang dalam kesusahan karena tetangganya. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, diriwayatkan ketika dalam riwayat yang ketiga, riwayat tiga itu riwayat yang kuat, bisa dipertanggungjawabkan dan bermakna sahih, ya, maknanya sahih, ya, dan kejadiannya bisa didukung dengan dalil-dalil yang sahih, walaupun riwayatnya belum tentu sahih. Bahwa ketika seorang ayah yang kewafatan anaknya yang masih kecil, berapa hari kemudian ia mimpi melihat anaknya yang masih bocah sudah tua renta wajahnya dan memutih seluruh rambutnya, seperti orang yang berusia di atas 70-80 tahun. Anakku, kau kan meninggal masih bocah, kenapa jadi begini engkau? Maka berkata anak itu, wahai ayah, kami di pemakaman, saat jenazahnya si fulan masuk ke dalam kubur, kami mendengar gemuruh neraka jahanam. Maka kami semua ketakutan sampai wajahku seperti ini dari takutnya mendengar gemuruh api neraka itu. Tetapi dalam riwayat lainnya, dalam Tazkiratul Huffaz dan juga Syiar A'lam Nubala, salah seseorang bermimpi temannya yang sudah puluhan tahun wafat tiba-tiba jumpa dengannya dengan wajah yang bercahaya dan terang benderang. Hei, kamu di masa hidupmu bukan orang yang saleh, orang biasa-biasa saja. Kok kamu bisa begini? Iya, sejak kemarin meninggalnya Imam Ahmad bin Hanbal, jenazahnya masuk ke makam kami, 10.000 cahaya turun ke setiap kubur yang ada di sekitar. Di hadirat yang dimuliakan Allah, riwayat ini ditopang oleh riwayat Sahih Bukhari ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam menyolatkan salah seorang yang wafat, belum sempat disolatkan dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, sahabiah yang itu sahabat Nabi dari kaum wanita yang biasanya aku masjid, belum sempat disolatkan saat meninggal oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sahabat yang menyolatkan. Nabi tanya, mana si fulan itu tidak pernah terlihat lagi, meninggal oleh Rasul. Kapan meninggalnya? Malam-malam ya Rasulullah, kami memakamkan dan menyolatkannya, kami tidak mau mengganggumu. Rasul berkata, bawa aku ke makamnya, aku mau sholatkan dia di makamnya. Bawa ke makamnya, ikut para sahabat. Rasul menyolatkan dan Rasul berkata, kuburan ini membuat dulu. Pekuburan di sini penuh kegelapan. Nawwarallah bisalati alaihi. Allah menerangi seluruh makam di sini dengan salatku kepada mereka. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, demikian keadaan di alam barzakh
Cuma kita di golongan yang mana? Alangkah indahnya yang selalu duduk santai di majelisnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, karena cintanya kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, maka ketika wafatnya ruhnya dibawa oleh para malaikat dikumpulkan bersama para pecinta Rasulullah. Sama-sama lagi kalau bukan bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika Sayyidina Bilal radhiyallahu anhu tersengal-sengal menahan sakaratul maut, dia berkata istrinya, "Wa karba," betapa beratnya Bilal menahan sakaratul maut, dan berkata, "La bal wa talaba alqa Muhammad wa hizbah." Bukannya tersengal-sengal menahan sakaratul maut, tetapi ini tersengal-sengal karena aku ingin segera berjumpa dengan Muhammad dan kelompoknya Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian wafatnya seluruh ulama Rasyidin. Demikian wafatnya Sayyidina Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Demikian wafatnya para pecinta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin hadirat, Allah memanjangkan semoga usia kita dalam rahmat dan afiat. Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita dengan seindah-indah husnul khatimah. Perindah hari-hari kita dengan hal yang indah. Inna Allah yuhibbut thayyib. Inna Allah thayyib yuhibbut thayyib wa la yaqbalu illa thayyib. Allah itu indah, suka yang indah-indah dan tidak mau kecuali yang indah. Maksudnya apa? Allah Maha Indah, jelas. Yuhibbut thayyib, juga menyukai yang indah-indah. Apa yang indah di mata Allah? Tidak ada yang lebih indah dari apa yang diajarkan oleh Sayyidina Muhammad. Itulah yang paling indah di sisi Allah. Karena Allah sudah berfirman, "In kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah." Katakan, jika kalian mencintai Allah maka ikutilah aku, maka kalian akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan akan Allah Subhanahu wa taala ampuni dosa-dosa kalian. Ya. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Maka oleh sebab itu, dengan banyaknya kita membaca Al-Quran Al-Karim, kalam Allah Subhanahu wa taala, hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, baca, mendengar, menelaah, maka hal itu indah di mata Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan diperindah oleh Allah Subhanahu wa taala semakin indah. Ya. Ini hampir beberapa tahun majelis kita ini mungkin belum pernah lagi diguyur hujan baru ini. Ya, ini hujan dibawa dari Bandung malam kemarin. Jadi ada yang dimuliakan Allah, insya Allah menjadi rahmat bagi kita ini. Ya, mungkin ada musibah yang besar yang mestinya kita terima, tapi Allah Subhanahu wa taala menjadikannya sirna dengan tanda atau petanda turunnya hujan berupa rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah, mengapa sudah lama tidak majlis hujan-hujanan ya? Makanya jadwal saya lihat jadwal masih nyantai-nyantai aja. Jemaah berdosa majlis panas dan tidak hujan. Dan kalau udah hujan terus baru majlis penuh terus. Kalau dia berjalan ke orang, hadirin yang dimuliakan Allah, kita lanjutkan. Oleh sebab itu diriwayatkan dalam Sahih Bukhari ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh salah seorang sahabat, "Ya Rasulullah, aku membaca surah Al-Kahfi dan saat itu turun kabut dari langit. Apa itu wahai Rasulullah?" Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Itu adalah para malaikat yang diturunkan Allah berupa ketenangan karena mendengarkan bacaan Al-Quran."
Kamis insyaallah kita akan membaca Al-Quran bersama juz amma saja, tapi bukan satu juz amma, bukan, mungkin 20 ayat, 30 ayat bersama-sama kita baca setiap malam Kamis, mulai malam Kamis depan atau malam Kamis ini belum ada, ya, malam Kamis yang akan datang insyaallah. Ya, demikian hadirat yang dimuliakan Allah. Jadi kita mengamalkan dari Al-Quran Karim. Karena banyak kalau Al-Quran juz amma tidak diulang-ulang lupa. Jadi kita mengulang-ulangnya, paling tidak membaca dan menghafalkan di majlis setiap malam Kamis setelah Maulid, dia ceramah, zikir, lalu membaca Al-Quran bersama, kira-kira 5 menit, kira-kira seperti itu. Demikian hadirin-hadirat yang dimuliakan Allah setiap malam Kamis insyaallah. Hadirin-hadirat yang dimuliakan Allah, Rasul sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan di dalam salah satu riwayat yang ketiga bahwa, dan demikian banyak riwayat, hanya riwayat yang tiga saja, ayat Al-Quran, hadis Nabawi dan lain sebagainya tentang teguran Nabi dan himbauan Allah agar kita jauh dari sifat sombong. Di dalam kitab Qabasul Mubin Ihya Ulumuddin yang ditulis oleh Guru Mulia Kitab Al-Bilal Muslim dan Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Abdil, ikhtisar daripada Ruhul Muhlikat Ihya Ulumuddin, menukil hati-hatilah daripada sifat sombong yang tidak diketahui atau tidak disadari. Di antaranya adalah senang jika temannya celaka. Orang yang punya teman, musuhnya celaka. Jika dia punya musuh, misalnya orang yang tidak dia sukai, orang yang mengganggu dia, orang yang mencelakakan, menyusahkan dia, dapat musibah, dia tuh gara-gara keramatku rusak begitu. Nah, yang ini tuh gara-gara kesolehanku wah. Nah, yang seperti ini adalah salah satu dari bentuk kibir atau bentuk-bentuk kesombongan yang tidak disadari. Jangan sampai kita berbuat demikian. Kenapa? Karena para Nabi dan Rasul banyak yang dicaci, namun Allah maafkan di kemudian hari. Hadirin-hadirat yang dimuliakan Allah, hati-hati ada sifat seperti ini. Sebagaimana diriwayatkan ketika seorang wanita yang sudah tua renta sedang menyapu di tengah jalan, diusir karena ada seorang panglima yang ingin lewat. Panglima besar, bukan panglima TNI maksudnya. Panglima TNI kita dari Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, alhamdulillah rabbil alamin, dari kuda. Hadirin-hadirat yang dimuliakan, naik kuda di panglima, salah seorang panglima perang. Semua orang sudah minggir dari jalan. Ibu ini ibu tua renta, mau minggir. Bapaknya nyapu. Bu, minggir, ini panglima mau lewat. Ibunya berkata, ibu tua itu berkata, ya, biar aja lewat. Saya juga di sini gak kandingan kok. Bisa lewat, walaupun saya kan cuma seorang diri di sini. Maka berkatalah panglima itu, wahai ibu, kamu kenal saya atau tidak? Maka ibu itu berkata, saya kenal kamu dari sejak kamu belum lahir. Oh, dari sejak saya belum lahir kamu sudah kenal saya? Iya. Kamu itu awalnya adalah air mani dan akhirnya makan. Itu awalnya sampai akhirnya aku tahu. Panglima itu yang bisa menyebutkan dan tidak bisa berbicara di hadapan itu, maksudnya ditegur, mau panglima, mau raja, mau rakyat, mau orang susah, mau orang mulia, dan siapapun, awalnya adalah air mani dan akhirnya adalah bangkai saja. Tidak lebih dari itu, kecuali para siddiqin dan mubararin, maka tubuhnya akan dijaga oleh Allah. Bahkan Allah perintahkan bumi untuk mengharamkan bumi
besar di wilayah Uhud di Saudi Arabia, terjadi banjir besar. Saat itu terbuka longsor di wilayah Uhud, pemakaman Uhud itu longsor, bergelimpangan tubuh-tubuh yang masih seakan-akan tidur, bukannya wafat, dan sebagian darahnya masih basah daripada syuhada Uhud 1400 tahun yang silam. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah dan dimakamkan kembali. Demikian hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala memuliakan hamba-hamba yang dikehendakinya. Allah Subhanahu wa taala membukakan pintu rahmat bagi yang dikehendakinya. Maka lewati kehidupan kita dengan seindah-indah kehidupan. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, saya tidak berpanjang lebar menyampaikan tausiah. Kita akan berdoa bersama, namun sebelumnya saya mengucapkan terima kasih jamaah yang berangkat kemarin ke Bandung malam minggu, banyak puluhan bis, malah sampai kayaknya 50-50 yang hadir antara jamaah Majelis Rasulullah SAW dengan jamaah wilayah Bandung sendiri. Ya, banyak sekali yang pakai mobil, yang pakai motor ada juga. Ya, masya Allah. Ada juga kontrol pakai motor. Ya, subhanallah. Insya Allah nanti akan datang berkala para ulama dari luar kota setiap bulannya, sebagaimana instruksi guru mulia kita. Hadirin hadirat yang untuknya pakai motor nggak obek-obek bajunya itu. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, bagi yang melakukan berangkat kembali kontrol dengan motor, semoga dilimpahi oleh Allah kemuliaan. Yang pakai mobil, yang pakai bis, yang segalanya yang berangkat dan yang tidak berangkat, tapi mendoakan semoga dilimpahi rahmat dan kemuliaan. Semoga wilayah-wilayah sekitar Jakarta semakin makmur dengan dakwah Nabi kita Muhammad SAW. Ya, di satu hal saya gembira, bersyukur kesuksesan acara kita, juga ucapan terima kasih dari Kiai Abu Muhyiddin dari Sumedang yang kemarin kita kerjasama di Bandung. Malam Senin yang akan datang, ya, silahkan yang mau nyewa 10 bis, 20 bis, 30 bis malam Senin yang akan datang. Yang mau pakai mobil, yang mau pakai motor, yang mau jalan kaki. Malam Senin yang akan datang di markas Majelis Rasulullah Cikokok sini. Jadi saya bingung, kok ramai yang di Bandung baru di Cikokok. Ini markas pusat Majelis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang hadir kebanyakan yang ke Bandung. Di pertanyaan ke Bandung, niatnya majelis apa-apa. Ada apa di Bandung? Oh iya kan mau belanja, itu markas Cikokok. Sekarang kan kita akan mengontrak tanah di sebelahnya, tanah lapang. Itu juga di sana tempat belanja. Ya, jadi yang mau pakai bis, yang mau pakai mobil, yang mau pakai motor berangkat malam Senin depan. Awas datang. Kedua kali hadir majelis malam Senin di markas pusat, kok gini-gini aja nih, tutup rumah markasnya. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, tidak gitu. Malam Senin kan Seninnya sibuk, ya supaya sukses Seninnya, malam Seninnya hadir majelis dulu. Ya, hadirin hadirat yang kawal punya waktu, maaf. Ya, cuma celotehan saja, cuma bercanda aja, sekaligus menghibur yang motor yang basah. Semoga Allah menyebabkan rahmat dan kebahagiaan kita
bagi kami dan bukakan bagi kami seluruh pintu kebaikan zahir dan batin dan pintu rahmat-Mu ya Rahman ya Rahim ya Dzal Jalali wal Ikram faqul jami'an ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah seluruh wajah kami ini pastikan ada berkumpul di istana Nabi Muhammad yaumul qiyamah, ikut duduk bersama para tamu Rasulullah. Ya Allah ya Allah ya Allah, jangan ada satu pun yang terkecuali, jangan ada satu pun yang tidak terlihat. Ya Allah, jangan ada satu pun yang merasakan neraka. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, pastikan detik ini seluruh nama kami tidak akan pernah menyentuh api neraka. Ya seluruh diri kami dan kami semua tidak akan pernah masuk neraka dan merasakannya. Pastikan detik ini ya Allah. Inda nuzulil maqar mustajab berdoa dahulu. Saat turunnya hujan banyak doa dikabulkan, maka berdoalah. Ya Allah, pastikan kami semua tidak akan terkena siksa kubur, tidak akan terkena siksa neraka, dipermudah dalam kehidupan dunia jauh lebih mudah dari hari-hari sebelumnya. Ya Allah, zahir dan batin, ya Qadar ya Allah, ya Rahman ya Rahim, ya Rahim ya Allah, ya Allah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Insyaallah taala bil amin. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, kita berdoa dan Allah terus menjaga kita, keluarga kita, teman-teman kita, kota kita, wilayah kita, bangsa kita, agar terus dilimpahi rahmat dan dijauhi dari musibah. Permasalahan yang muncul di antara masyarakat, di antara tempat peribadatan dan tempat-tempat lainnya yang membuat mengganggu kestabilisasian ketenangan masyarakat, khususnya muslimin muslimat, jadi mengganggu pemikiran para ulama, mengganggu pemikiran dan ketenangan masyarakat lainnya juga. Semoga Allah Subhanahu wa taala singkirkan dan sebaik-baiknya. Dan segala permasalahan yang mengganggu stabilisasian pemerintah, ya, dari mulai rakyat sampai pemerintah
Para jamaah sekalian, izinkan kami untuk membacakan jadwal majelis Rasulullah SAW yang dilaksanakan pada minggu ini, yakni hari Jumat malam Sabtu tanggal 7 Oktober 2011. Insyaallah majelis kita akan diadakan di Masjid Darul Hikmah pada jam 8 malam lewat 15 menit yang beralamat di Jalan Narogong Megah 4, Perumahan Taman Narogong, Bekasi. Sementara untuk acara takbir akbar dan ziarah kubro majelis Rasulullah SAW pada hari Sabtu tanggal 8 Oktober 2011 insyaallah akan diadakan di Yayasan Pendidikan Islam Al-Hikmah pada jam 8 malam lewat 15 menit yang beralamat di Jalan Akses UI Asrama Brimob Kelapa 2 Cimanggis, Depok. Dan untuk acara majelis akbar pada hari Minggu tanggal 9 Oktober 2011 sebagaimana tadi yang sudah disampaikan oleh guru kita akan diadakan di markas Majelis Rasulullah SAW pada jam 8 malam lewat 15 menit yang beralamat di Jalan Cikoko Barat 5 RT 03 RW 05 Cikoko Pancoran, Jakarta Selatan. Untuk pengumuman selanjutnya bagi jamaah yang ingin menghadirkan Majelis Rasulullah SAW di wilayahnya dapat melakukan pendaftaran jadwal kepada saya selepas majelis ini berakhir. Demikian hadirin. Kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam afdal ma qultu ana wa nabiyyuna min qabli la Allah